Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Hasantoso dalam sharing live sharing menulis. Seperti biasa teman-teman, saya beri kesempatan ya teman-teman, apabila nggak ditanyakan mengenai dunia tulis menulis, teman-teman bisa tanyakan di awal live ini ya. Jadi sebelum saya jelaskan materi-materi yang akan saya bawakan pada kali ini, teman-teman bisa menanyakan apapun hal terkait dengan dunia tulis menulis. Sehingga nanti saya akan jelaskan sampai teman-teman rasa bahwa jawaban saya tersebut sudah memenuhi keinginan teman-teman, kemudian baru kita lanjutkan dengan pembahasan live berikutnya gitu. Nah, tapi ya seperti biasa juga ya, karena memang mungkin masih belum panas ya, rata-rata teman-teman belum ada yang pertanyakan, belum ada yang ditanyakan mengenai dunia tulis menulis di awal live, jadi saya langsung mulai materi live aja ya teman-teman ya. Jadi nanti di tengah-tengah jalan teman-teman ada yang tiba-tiba teringat ada ingin tanyakan mengenai dunia tulis menulis, teman-teman bisa langsung menanyakan ya apapun terkait dengan dunia tulis menulis, teman-teman tanyakan, nggak perlu nunggu saya selesai, nanti saya akan jawab. Begitu saya jawab, baru saya lanjutkan lagi materinya. Jadi nggak perlu ini teman-temannya, teman-teman bisa langsung tanyakan ketika ada yang ini tanyakan gitu. Nah, kemudian kita langsung aja, berhubung sudah malam juga ya, jam 10, kita mulai dengan topik pembahasan live kali ini ya. Kali ini kita, kalau kemarin-kemarin kan kita 2 minggu ini membahas mengenai novel, akan tetapi lebih kepada metode ya, metode penulisan novel, metode membuat konflik dalam novel, kemudian bagaimana metode mengadaptasi sebuah novel klasik menjadi novel kekinian, ataupun juga merubah cerpen jadi membuat novel. Jadi lebih kepada sifatnya teknis ya, teknis penulis. Nah, kali ini mungkin saya akan sedikit lebih santai teman-teman, kita tidak membahas mengenai teknis menulis, istirahat sebentar, mungkin besok baru kita lanjutkan lagi mengenai teknik menulis ya. Kali ini kita lebih fokus membahas mengenai tren yang terjadi pada dunia tulis menulis ya, terutama di dunia novel. Nah, mungkin ini akan menarik bagi teman-teman yang suka membaca novel ya, atau setidaknya suka untuk membaca suatu tulisan fiksi gitu, cerpen ataupun novel juga. Atau bahkan teman-teman sudah mulai menulis cerpen, atau bahkan sedang mulai trial berlatih menulis novel ya. Jadi dengan memperhatikan tren yang terjadi dalam dunia pernovelan, dalam dunia perfiksian, teman-teman mungkin bisa ada ide baru, ada insight baru, kemudian ada juga pandangan baru mengenai apa yang harus ditulis oleh teman-teman ya terkait dengan materi yang mungkin sekarang teman-teman sedang tulis gitu. Nah, oleh karena itu kita mulai saja teman-teman. Judul dari live kali ini tadi saya sempat berpikir akan membahas apa, akhirnya saya memutuskan untuk membahas mengenai tren novel setiap generasi ya. Jadi kita tahu teman-teman, kita ini ada generasi dari tahun 45 ya, sampai dengan generasi tahun 2023 gitu. Jadi mungkin sekedar saya ini bahas sebentar ke pembagian generasi biar teman-teman ada gambaran ya. Generasi sebelum tahun 65 itu adalah generasi baby boomers ya teman-teman. Mungkin sering sinis ya memandang generasi, selalu mengatakan bahwa generasi di atas teman-teman, mungkin teman-teman sekarang umur 20-30 tahun selalu menganggap generasi di atas teman-teman 40, 50, 60 itu adalah generasi baby boomers ya. Itu sih agak salah sih teman-teman, karena generasi baby boomers itu adalah generasi kelahiran 65 ke belakang ya. Jadi ya kalau 65 sekarang udah tahun 2023 ya sekitar ya mungkin sudah umur sekitar 60 ya. Jadi umur baby boomers itu sebetulnya sudah generasi opa oma kita ya, kakek nenek kita ya, yang kita ya. Jadi berumur sekitar 60-an gitu. Nah, dari 65 sampai dengan tahun 80 itu ada generasi yang namanya Gen X ya. Jadi Gen X itu adalah generasi inilah ya, istilahnya generasi sudah zaman sudah mulai enak lah ya. Kalau tahun 6 sampai 65 kan kita situasi Indonesia tuh masih bau-bau revolusi ya, bau-bau kemerdekaan. Jadi ya istilahnya kita masih belum mikir ekonomi, belum mikir bagaimana cara makan yang enak, bagaimana bekerja yang nyaman gitu. Kita masih mikir bagaimana kita merebut kemerdekaan dan bagaimana kita berebut di dalam negara setelah kita merdeka gitu kan teman-teman, kurang lebih tahun 65 kan seperti itu. Nah, tahun 65 sampai 80 itu sudah mulai nyaman ya. Jadi ya kurang lebih umur-umur 58 sampai yang paling muda ya sekitar umur-umur 43 lah, yaitu itu generasi X teman-temannya. Jadi itu uh, apa kita sebut generasi X. Kemudian tahun 80 sampai tahun 81 tahun sampai tahun 96 itu namanya generasi Y ya, generasi Y. Nah, itu generasi yang sudah mulai udah benar-benar generasi enak lah ya. Kalau kita ini yang generasi X, saya terus terang masuk generasi X itu ya masih zaman nggak enak lah. Kita SD masih kalau di Jakarta masih naik oplet gitu, masih desak-desakan, naik bis juga bis yang ya bis
peninggalan zaman Orde Lama lah ya, bis-bis yang nggak ada nyaman-nyamannya gitu. Jadi ya masih nggak enak lah situasinya, masih bau-bau ke bawah zaman sebelumnya gitu. Nah, ketika masuk ke generasi Y itu sudah enak ya, sudah mulai nyaman ya. Lahir tahun 80, mungkin mulai sekolah umur 86, 87, 88, Indonesia waktu itu sudah di puncak perkembangan ekonomi ya. Bahkan kalau tidak terjadi kekacauan di akhir tahun 90-an, kita dengan kondisi tahun 58, ya kita sudah bisa dibilang akan menjadi negara maju ya, sayang. Tapi ya udahlah, itu sudah berlalu ya, sudah lewat. Nah, itu sampai tahun 86 itu adalah 80 sampai 96 itu adalah generasi W ya teman-teman ya. Tentu dengan perubahan generasi nanti saya akan tunjukkan bahwa tren novel pun, tren menulis novel, tren membaca novel pun juga berbeda ya, ngikuti perkembangan Gen X ke Gen Y tadi gitu. Nah, sekarang selanjutnya dari tahun 96 sampai tahun 2013 itu adalah Gen Z ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sering dengar Gen Z itu bukan Gen Z ini ya, Gen Z untuk kalau mati lampu ya Pak Gen Z ya teman-teman ya, tapi ya Gen Z ya. Jadi ya itu generasi kelahiran tahun 96 sampai 2013 ya. Jadi itu ya itu generasi udah masuk generasi digital. Jadi mereka dari lahir sudah megang handphone mungkin ya, karena tahun 86 kan walaupun masih mahal sudah ada handphone gitu. Jadi tentu situasinya berkembangnya beda juga. Nah, kemudian generasi terakhir yang sekarang dari tahun 2013 sampai tahun sekarang ini mungkin sampai diperkirakan sampai 2005 2020 2025 2026 itu namanya generasi alpha ya. Jadi itu generasi yang ya umur-umur SMP SMA lah ya sekarang. Jadi ya apalagi tentu mereka ya dari baru bentuk janin di dalam kandungan ibunya pun ya emak-emaknya udah mainan handphone ya. Mereka mungkin udah tahu Facebook, udah tahu Twitter, udah tahu IG dari dalam perut ya. Ya TikTok aja mungkin yang belum ya karena masih baru gitu. Nah, jadi itu teman-teman ya pembagian generasi di Indonesia lah ya, bisa dibilang di dunia pun juga seperti kurang lebih seperti itu, yang nanti akan saya jelaskan itu mempengaruhi dunia tulis menulis, terutama penulisan novel ya, di mana penulisan novel itu akan sangat berbeda dari generasi ke generasi yang lain, karena setiap generasi itu juga mempunyai sifat dan karakternya masing-masing gitu. Jadi itu teman-teman sekedar pengantar mengenai pembagian generasi, mengenai masing-masing karakter generasinya apa, mungkin nanti saya jelaskan sekaligus saya teman-temannya ketika saya menjelaskan pengaruhnya terhadap novel gitu. Jadi saya nggak perlu menjelaskannya di awal mengenai masing-masing generasi gitu. Yang jelas kalau teman-teman sering mendengar istilah milenial, ya milenial itu adalah dimulai dari Gen Y ya. Jadi dari Gen Y kan 80 ya, berarti ya sekarang umur paling tua generasi milenial itu ya umur 43 tahun gitu. Yang paling muda ya yang sekarang masih di rumah sakit baru lahir itu masih masuk milenial juga ya, hanya walaupun ya kalau kita bilang generasi milenial setelah sudah umur balik ya, udah umur dewasa ya, berarti ya kurang lebih ya umur 14 tahun ke atas lah ya itu sampai dengan umur 43 tahun gen milenial yang tertua gitu. Nah, jadi ada teman-teman pembagian generasi, dan sekarang kita akan lihat tren apakah generasi tersebut membentuk tren sendiri dalam tema ataupun topik sebuah novel ya. Saya akan jelaskan itu di dua tren yang global, tren dunia dan juga tren Indonesia ya, karena ternyata ada perbedaan antara tren di dunia dan tren di Indonesia terkait dengan perkembangan dunia pernovelan ya, dikaitkan dengan yaitu tadi generasi-generasi yang ada di Indonesia maupun di dunia ya. Kenapa ya? Karena kan ya teman-teman tahu lah ya, Indonesia itu termasuk agak late ya, termasuk agak lambat menyerap teknologi gitu. Jadi kalau kita bicara misalnya sudah ada kita bicara inilah komputer lah ya. Komputer itu di luar negeri itu tahun 90-an awal sudah umum dipakai. Di kita mungkin baru tahun 90-an akhir ya. Sehingga ya walaupun sama-sama di generasi Z misalnya, ya tentu bisa jadi mereka beda karakter ya antara Indonesia dengan di dunia, terutama di Barat ya, di negara Barat, negara maju. Karena ya perkembangan teknologinya kita yaitu agak terlambat ya. Nah itu sekarang kita mulai dengan tren global di dalam novel. Ini kita berbicara kalau secara umum untuk mempersingkat aja, karena saya akan lebih fokus kepada pembahasan tren novel di Indonesia teman-temannya. Untuk tren global saya hanya membagi
dua tren aja, dua masa aja ya. Jadi tahun 80 sampai tahun 90-an, kemudian tahun 2000-an. Saya tidak membahas lebih detail lagi ya karena ya nanti saya lebih banyak membahas contoh novel-novel di luar yang jangankan saya ya, teman-teman pun mungkin belum ada yang pernah baca novel tersebut karena novel itu kan mungkin bukan novel populer yang di Indonesia sehingga ya ya kita nggak tahu novel apa itu. Nah, itu makanya di secara global perkembangan tren novel terkait dengan perkembangan generasi yang tadi ada 4 generasi ya, generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z, dan generasi alpha ya. Jadi itu saya tidak membahas ke baby boomers sih, saya lebih membahas ke Gen X ke sekarang ya, karena kalau baby boomers mungkin itu sudah masa yang lalu lah ya, mungkin itu sudah kalau kita bicara novel Indonesia, novelnya Mara Rusli, novelnya Siti Nurbaya, mungkinnya itu bacaan mereka gitu, sehingga mungkin kurang relevan, itu udah masuk ke dalam genre sastra klasik sih, jadi saya kurang relevan kalau kita bahas di pembahasan live kali ini gitu. Nah, kalau di tren global saya bagi dua saja, itu adalah tren tahun 80, 90-an sampai dengan tren tahun 2000 gitu. Kalau tren 80, 90, mungkin teman-teman yang Gen X ya, saya rasa Gen Y mungkin sebagian tahu, sebagian tidak. Gen Z, Alpha saya rasa udah nggak tahu tuh. Apa suasana yang terjadi di tahun 80, tahun 80-an ya, tahun 70-an akhir 80-an secara global ya. Di global itu yang pasti adalah perang dingin ya teman-teman, mungkin Cold War, perang dingin, kalau yang generasi sekarang mungkin nggak tahu ya, itu sebetulnya adalah perang antara ya perang ketegangan antara Amerika sebagai blok barat dengan Uni Soviet ya. Uni Soviet itu teman-teman tahu kan ya, Uni Soviet jadi negara-negara di wilayah sekarang wilayah Rusia dan sekitarnya itu dulu mereka ada konfederasi negara ya, negara serikat lah ya, namanya Uni Soviet gitu. Nah, itu tahun 90 mereka pecah sehingga ada Rusia dan lain-lain. Walaupun tetap Rusia kekuatan utama ya, teman-teman. Jadi kalau untuk tahun 80-an itu pertikaiannya sangat keras antara Amerika dengan Uni Soviet tadi ya. Itu namanya perang dingin. Walaupun mereka tidak berani, mereka malu-malu kucing untuk berantem secara langsung ya. Mereka biasanya kalau secara langsung bertemu tuh hanya seperti Tom and Jerry aja ya, selalu hanya eh, apa gaya-gaya mau nyakar, gaya-gaya mau gigit, tapi ya nggak pernah nyakar, nggak pernah gigit gitu. Mereka biasanya kalau perang di banyak negara seperti Afghanistan misalnya itu ya, atau di Timur Tengah, mereka menggunakan tangan-tangan negara-negara yang menjadi sekutu mereka ya. Nah, negara sekutu mereka itu yang diadu perang gitu. Jadi ibaratnya ya ngomong kasarnya kayak kita ngadu jangkrik lah ya. Yang sebetulnya mau berantem mungkin kita dengan teman kita, tapi akhirnya kita pakai si jangkrik itu untuk berantem diadu. Nah, ini sama kalau di perang dingin dulu seperti itu. Nah, karena situasinya itu perang dingin dan perang dingin itu ancaman perang nuklir ya. Sekarang mungkin sudah relatif berkurang ancaman perang nuklir, walaupun katanya sekarang mulai naik lagi nih ancaman perang nuklir, terutama pertikaian Amerika Cina ya. Kan Cina kan didukung Rusia dan lain-lain, India yang mereka juga punya nuklir gitu. Tapi tahun 80 itu lebih 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 apa namanya, lebih mencekam lagi ya kemungkinan perang nuklir gitu. Nah, makanya kalau di luar negeri novel-novel yang banyak ditulis terkait dengan generasi 80-an, 90-an awal itu ya bisa mengenai ini tentang politik ya, tentang konflik politik, tentang perang dingin itu yang banyak ditulis gitu. Contohnya misalnya ini ya apa The Handmaid's Tale dari Margaret Atwood, yaitu perjuangan individu dalam dunia tidak stabil ya. Itu tadi dunia dulu sangat mencekam ya tahun 80-an, ancaman perang nuklir, ancaman perang dingin, sehingga ya walaupun novel ini bercerita mengenai apa namanya The Handmaid's Tale dari Margaret Atwood itu bercerita mengenai kehidupan seseorang individu, tapi tetap latar belakang global dunia yang perang dingin, yang banyak konflik politik itu tetap mewarnai gitu. Nah, itu adalah generasi yang mendominasi ya, generasi baby boomer dan generasi X ya di tahun 80 90 gitu. Nah, sebagai pembaca novel tentunya ya, dan juga sebagai penulis novel sendiri. Nah, kemudian tahun 2000-an situasinya sudah berganti ya. Gen Y dan Gen Z sudah mulai mengambil alih dalam arti mulai menjadi penulis dan juga menjadi pembaca novel, sehingga situasi dunia pun sudah berubah ya. Tahun 90 tadi saya bilang Uni Soviet runtuh, kemudian negara Uni Soviet pecah jadi puluhan negara dengan Rusia negara terbesar. Walaupun Rusia masih menjadi negara superpower, tapi sudah
tidak bisa dibilang tidak bisa berhadapan langsung dengan Amerika ya. Amerika sudah bisa kita sebut sebagai negara yang support power satu-satunya, sehingga sudah tidak lagi ada ancaman perang nuklir. Kalaupun ada perang adalah perang yang diciptakan oleh kepentingan negara-negara besar, Amerika mungkin di dalamnya juga, tapi itu kemungkinan terlibatnya perang nuklir itu sudah minim ya. Ya sekarang aja mulai naik lagi gitu katanya gitu ya, dengan adanya konflik di Laut Cina Selatan ya antara Amerika dan Cina ya. Ya mudah-mudahan itu tidak berkembang lebih lanjut. Nah, karena tahun 2000-an situasi sudah berubah, kemudian Gen Y dan Gen Z sudah mulai mengambil alih tampuk kepemimpinan penulis dan pembaca novel terutama, makanya isu-isunya sudah berubah, tidak membahas lagi mengenai isu politik, tidak membahas lagi isu perang dingin, tapi lebih membahas isu-isu yang terkait dengan isu-isu sosial ya, isu-isu sosial, isu-isu identitas gender, termasuk feminisme ya. Feminisme itu kan mulai naik daun ya di tahun 90-an sampai akhir ya, sampai tahun 2000 sampai sekarang ya. Itu kan karena pergeseran fokus dari pembaca novel yang tidak lagi ke politik tapi ke isu sosial, termasuk isu-isu isu-isu identitas gender, termasuk feminisme dan juga mungkin isu ya inilah yang lagi seru, saya nggak mau sebut depannya, pokoknya L ya, itu bentuk ada beberapa kata itu adalah juga isu yang naik di tahun 2000-an gitu, termasuk juga adanya misalnya isu perubahan iklim gitu kan. Isu perubahan iklim kan juga mulai marak tahun 2000-an. Nah, itu mulai masuk ke dalam isu-isu pembahasan sebuah novel. Walaupun mungkin novelnya novel biasa ya, novel mengenai percintaan, tapi mungkin dikait-kaitkan dengan isu perubahan lingkungan. Misalnya salah satu tokohnya adalah misalnya aktivis lingkungan gitu, ataupun juga ya kalau feminisme ya berarti ya terkait dengan sifat pandangan dari misalnya seorang sepasang kekasih di mana si wanitanya itu menganut paham feminisme misalnya. Jadi itu ya teman-temannya, kalau novel yang contohnya untuk novel tahun 2000-an di global itu ya misalnya novel The Head Value ya dari Enggi Tas ya. Jadi itu novel di luar ya, saya terus terang nggak pernah tahu novel itu, sinopsisnya pun saya nggak tahu, ini saya temukan saja ketika saya tadi melakukan riset gitu. Nah, jadi itu teman-teman, dengan melihat perkembangan tren novel di luar saja yang saya sederhanakan menjadi dua periode, itu aja sudah berbeda ya. Periode yang hanya beda 10 tahun, yaitu periode tahun 80 sampai 90 dan periode tahun 2000, itu situasinya sudah berbeda ya. Saya lebih fokus kepada isu ya, bukan kepada perkembangan teknologi dan lain-lain. Nanti itu lebih kepada Indonesia sih nanti saya bahasnya teman-teman. Jadi cara isu saja sudah berubah. Jadi isu yang berubah di satu generasi itu juga mempengaruhi tren penulisan novel untuk generasi tersebut ya. Ya termasuk juga ya otomatis walaupun Gen Z, Gen Y yang mendominasi isu pembahasan sebuah novel, tapi ya tetap aja novel itu pada akhirnya juga dibaca oleh Gen X juga gitu kan. Atau bahkan mungkin Gen Alpha gitu yang baru mulai senang membaca novel gitu. Nah, jadi itu teman-teman ya, contoh di dunia global itu bahwa jika disederhanakan hanya ada dua generasi tren novel saja, itu sudah isunya, topiknya, temanya sudah sangat berbeda ya, walaupun hanya beda 10 tahun gitu ya. Karena itu tadi benar-benar menunjukkan bahwa isu ataupun juga perhatian ataupun juga concern dari suatu generasi itu mempengaruhi tren dunia tulis menulis, termasuk novel untuk generasinya ya, sehingga ya menjadi dinamis perkembangan isu novel itu dari satu waktu ke waktu yang lain gitu. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi faktor global ya untuk tren di dunia novel gitu. Nah, sekarang kita lihat ke tren Indonesia teman-teman. Ini lebih menarik lagi sih karena saya membaginya menjadi tiga periode sih, sehingga teman-teman bisa lebih jelas bahwa topik tema tren kecenderungan dari novel yang di Indonesia itu benar-benar dipengaruhi oleh perkembangan generasi generasi dari pembacanya dan juga penulisnya gitu. Nah, sekarang kita melihat tren Indonesia ya, yang saya lebih kepada lagi-lagi teman-teman, saya tidak melihat tren untuk gen baby boomers ya di Indonesia ya. Kalau gen baby boomers kan istilahnya juga
itu ya lebih kepada sastra klasik ya. Saya akan lebih membahas ke sastra novel kontemporer ya, bukan novel klasik seperti Siti Nurbaya atau seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ataupun apapun lah ya, novel yang ditulis sebelum tahun 70 itu. Makanya saya hanya melihat dari novel-novel yang ditulis di tahun 70-an ke sekarang gitu ya. Makanya saya hanya membagi tiga generasi ataupun tiga generasi novel yang saya keluarkan untuk novel sastra klasik ya, yang adalah biasanya dikonsumsi oleh generasi baby boomers gitu. Nah, yang pertama adalah generasi 80 tahun 90-an ya. Nah, Indonesia waktu itu kan waktu itu kita masih ini ya, informasi masih terbatas ya, nggak seperti sekarang internet apapun yang terjadi sekarang, ada ini ya, peristiwa peperangan ya di Palestina, ya kita berharap ada yang terbaik ya, terutama bagi bangsa Palestina ya. Ya, itu kita dalam hitungan menit, detik, bahkan kita sudah tahu informasi terakhir gitu ya. Nah, kalau dulu beda, tahun 80 90-an, TV aja masih ada baru TVRI ya, TV RCTI dan lain-lain itu baru mulai tahun 90. Itu pun dulu juga harus pakai decoder gitu awal-awal, bukan TV bebas. Decodernya harus bayar gitu kan, harus langganan gitu. Nah, tahun 80-an ya karena berita itu hanya didominasi oleh TVRI ya, otomatis apa yang terjadi di dunia itu perang apa namanya perang dingin, kemudian ada ancaman perang nuklir, itu tidak terlalu terasa di Indonesia ya karena orang Indonesia itu relatif tidak melek berita global, berita internasional ya. Walaupun salah satu acara paling favorit di TVRI waktu itu ya acara berita jam 9 ya. Waktu itu mungkin teman-teman Gen X pasti masih ingat ya, namanya Dunia Dalam Berita. Acaranya itu memuat berita-berita mengenai internasional, termasuk berita perang dingin dan juga ancaman perang nuklir. Tapi ya karena hanya setengah jam ya relatif orang Indonesia tidak tercerahkan pikirannya mengenai politik internasional, politik dunia. Makanya topik yang banyak dibahas di novel-novel di Indonesia tahun 80-an, tahun 70-an, 70-an, 80-an sampai 90-an awal itu ya tidak didominasi oleh concern atau perhatian terhadap isu-isu politik internasional, tapi lebih kepada hal-hal sifatnya lokal ya, nasional gitu maksudnya. Jadi berita politik nasional ya waktu itu kan ya masih pemerintahan Orde Baru ya teman-teman ya, kan waktu itu apa namanya ya Orde Baru 80-an kan sudah berjalan sekitar hampir 20 tahun kan. Jadi ya biasalah suatu pemerintahan yang sudah berjalan sampai sekitar 20 tahun di negara demokrasi ya pasti kan udah mulai banyak ya orang yang menginginkan adanya perubahan, adanya pergantian gitu. Nah, makanya isu-isu dari novel yang ada di tahun 80-an, 90-an di Indonesia ya lebih didominasi oleh isu-isu perjuangan politik ya. Walaupun ya itu tadi teman-teman tidak selalu itu apa namanya novelnya berbicara masalah politik. Mungkin itu bercerita masalah cinta gitu, mungkin novel cinta, tapi ya dibumbui dengan misalnya salah satu ataupun keduanya dari tokoh utamanya pria dan wanita sepasang kekasih itu adalah mungkin aktivis mahasiswa gitu misalnya, atau setidaknya walaupun mereka tidak terlibat ke dalam aktivis mahasiswa, mungkin ketika mereka kuliah di kampus, ketika mereka ya berpacaran di kampus ya mungkin situasi di kampus lagi ada tegang karena mau ada demo misalnya, persiapan demo yang dilakukan oleh senat mahasiswanya. Jadi sedekat apapun atau sejauh apapun tetap ada nuansa, tetap ada topik-topik pergerakan perjuangan politik Indonesia ya waktu itu ya terkait dengan pemerintahan Orde Baru gitu di tahun 80-an 90-an gitu. Jadi nuansanya lebih politik ya, hampir sama sih dengan di global, hanya kalau global itu lebih ke politik perang dingin, politik internasional. Kalau di Indonesia ya topik novel di generasi 80-90-an itu didominasi oleh Gen X ya, Gen X dan juga ya sebagian kecil Gen X lah ya, sebagian kecil baby boomers. Gen Y belum masuk waktu itu ke dalam generasi ini sebagai pembaca novel ataupun penulis novel ya. Dominasi ya di tahun 80-90-an yaitu adalah lebih kepada novel yang membahas perjuangan politik terutama melawan melawan ataupun juga ini ya bertentangan dengan pemerintahan waktu itu ya, pemerintahan Orde Baru gitu. Nah, jadi itu teman-teman ya dominasi tren novel di tahun 80-90-an yang didominasi lebih oleh generasi X ya. Lagi-lagi itu generasi yang lahir tahun 65 sampai tahun 80.
itu isunya didominasi oleh perjuangan politik. Walaupun itu tadi teman-teman, bisa jadi itu adalah inti dari topik novelnya ataupun hanya latar belakang. Misalnya itu tadi ada kisah cinta mahasiswa dan mahasiswi, tapi di kampus itu ada pergerakan demo misalnya, tapi si mahasiswa-mahasiswa tadi tidak terlibat dalam demo tadi. Jadi lebih ya bisa jadi latar belakang ataupun juga topik temanya, trennya itu lebih kepada dia apa sih justru menceritakan mengenai kegiatan demo tadi gitu. Nah, itu yang pertama teman-temannya tahun 80 90-an. Nah, tahun 2000-an di mana Gen Y itu sudah mulai berpengaruh terhadap penulisan novel, terhadap dan menjadi pembaca novel, trennya sudah berubah ya, isu-isu topik-topik yang dibahas pada novel tahun 2000-an itu sudah bergeser dari perjuangan politik, dari ya bisa dibilang pertentangan politik dengan pemerintah saat itu ya, pemerintah Orde Baru itu sudah berubah ya. Kalau contohnya yang novel tahun 80-an itu misalnya dari Pramudia Anadatur ya, itu judulnya Bumi Manusia, itu novel yang bercerita mengenai pergerakan politik lah gitu. Nah, tahun 2000-an sudah bergeser gitu. Apa namanya lebih fokus kepada kisah-kisah perkotaan dan juga kisah-kisah generasi muda yang mendominasi gitu. Jadi sudah bicara mengenai individu ya, sudah bukan bicara kepada perjuangan tertentu, perjuangan politik, tapi kepada kisah individu mengenai kehidupan remaja, kehidupan anak generasi muda di perkotaan gitu. Karena ya seperti saya jelaskan ya, tahun 2000-an itu kan Indonesia sudah makmur ya, generasi Gen Z itu, Gen Y dan juga awal-awal Gen Z itu sudah masuk ke situasi yang makmur ya. Beda dengan kita dulu yang saya ya termasuk Gen X ya, kita sekolah pun masih susah gitu tahun 70-an, 80-an itu situasinya masih belum belum enak ya. Nah, begitu yang lahir 80-an, mereka besar di tahun 90-an, situasinya Indonesia waktu itu sudah bahkan termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ya. Jadi situasinya sudah lebih nyaman ya, sehingga mereka tanda petik generasi generasi Y itu dan juga Z sudah tidak terlalu peduli masalah politik ya. Ya kecuali ya di akhir 90-an ya, ketika ada reformasi itu kan lain soal, tapi itu pun juga katanya hanya melibatkan sebagian kecil kan, sebagian besar fokus dari generasi muda waktu itu juga tidak terlalu fokus ke politik gitu, lebih kepada individual menikmati kemakmuran yang ada di generasi Y tadi ya dan generasi Z gitu. Nah, makanya itu tadi topik novel di tahun 2000-an ya tetap lebih berbicara kepada masalah kehidupan generasi muda di perkotaan ya. Ya karena memang perkembangan ekonomi Indonesia di tahun 90-an dan tahun 2000 itu identik dengan perkembangan industri ya, perkembangan bisnis. Nah, sementara perkembangan agraris yang mendominasi di tahun 70-80-an itu sudah mulai ditinggalkan ya, sehingga ya ceritanya sudah bergeser ke perkotaan ya, karena kehidupan manusia itu di Indonesia mulai tahun 90-an sudah berpusat di kota gitu. Jadi itu teman-teman ya, satu bukti lagi bahwa tren novel itu dipengaruhi juga oleh adanya pergantian generasi ya, generasi. Jadi dari generasi X ke generasi Y dan Z aja sudah benar-benar merubah topik ataupun juga tema utama dari novel yang ditulis gitu. Nah, tema yang ditulis untuk novel di tahun 2000-an yaitu tadi mengenai perkotaan sudah bergeser dari perjuangan politik menjadi persahabatan, kemudian menjadi cinta ya, bahkan tahun 2000-an novel cinta itu sudah semakin meningkat lah ya, bucin-bucin segala macam di dalam sebuah novel itu sudah menjadi suatu keumuman ya. Ya puncaknya yang termasuk Dilan dan lain-lain itu adalah puncak dari novel-novel yang dihasilkan oleh generasi Y dan generasi Z gitu. Nah, kemudian juga pencarian identitas ya, jadi persahabatan, cinta, pencarian identitas itu adalah tema paling penting dari novel generasi tahun 2000-an ya, generasi yang didominasi oleh generasi Y dan Z gitu. Atau kalaupun ada cerita yang tidak terlalu tanda petik, tidak terlalu kota-kota banget, tidak terlalu hedonis sekali ya. Contohnya dari tahun 2010-an ya, ada Laskar Pelangi kalau teman-teman tahu dari Andi Hirata, itu pun adalah sebuah novel yang lahir dari generasi Y ya. Ya bahkan mungkin X mungkin si Andi Hiratanya, tapi setidaknya penulisannya sudah terpengaruh oleh generasi Y dan juga generasi Z gitu. Nah, jadi itu teman-teman ya perkembangan tren novel di tahun 2000
tahun 2000-an ya sampai tahun 2010 gitu. Dan sekarang tren yang sedang terjadi untuk novel Indonesia tahun 2010 sampai tahun 2020 itu adalah sudah mulai terdampak teknologi, sudah tidak terlalu bicara mengenai kehidupan perkotaan, tanda petik sudah generasi Y dan Z sudah tanda petik sudah mulai kenyang ya dengan segala kemakmuran yang kehidupan enak yang didapatkan setelah Indonesia puluhan tahun merdeka ya. Nah, makanya fokusnya sudah tidak lagi bagaimana mereka menjalani kehidupan perkotaannya dengan fokus kepada perkotaan, tapi justru kepada teknologi ya, karena memang mulai tahun 2010 teknologi itu sudah mulai berkembang pesat ya Indonesia. Internet yang mungkin tahun 2000-an awal itu masih terbatas. Saya ingat banget ya tahun 2000-an awal kita mau internet harus teman-teman mungkin ada yang masih tahu namanya modem ya. Modem itu untuk menghubungkan jaringan internet yang disalurkan melalui telepon kabel ke komputer kita itu kita dengan modem, dan sebelum kita terkonek dengan internet kita harus connect dulu gitu. Kita harus on-kan dulu itu modemnya, dan kita mungkin bisa menunggu 1-2 menit baru nyambung gitu kan, atau bahkan bisa jadi 10 menit nggak nyambung-nyambung tergantung kualitas jaringan internetnya gitu. Beda dengan tahun 2010 kan sudah mulai handphone yang dominasi itu sudah mulai handphone smartphone ya, termasuk BlackBerry kan udah naik daun tuh di tahun 2010, sehingga ya internet di anywhere, internet di handphone itu sudah biasa. WiFi pun walaupun masih terbatas itu sudah mulai umum ya, sudah mulai banyak gitu ya, sehingga fokus dari Gen Y, Z dan Alpha belum masuk sih, Alpha kan tahun 2013 ya mulainya. Nah, Gen Y dan Z itu ya sudah mulai ke teknologi ya, walaupun teknologi itu juga tetap sebagai latar belakang ya, artinya tetap misalnya yang dominan itu novel cinta ya, bucin-bucinan, tapi kan mungkin kalau dulu masih tahun generasi 90-an masih surat-suratan gitu. Kalau generasi 2000-an masih SMS-an ya, kalau generasi sekarang ya mungkin sudah chatting-chattingan atau bahkan sudah dengan dengan ini ya dengan Zoom segala macam ya, dengan video call dan lain-lain gitu. Jadi itu adalah situasi yang mendominasi tren novel di tahun 2020-an gitu. Makanya yang dieksplorasi adalah konsep identitas daring dan perubahan sosial. Jadi dengan adanya teknologi itu terjadi suatu perubahan interaksi ya. Mungkin interaksi sekarang misalnya blind dating lah. Kalau blind dating mungkin dulu harus ketemuan, ada misalnya dicomblangin, ada temen nyomblangin temennya gitu. Ya sekarang tanpa harus bertemu langsung, tanpa harus mungkin terlalu nervous, terlalu malu, itu bisa dilakukan melalui chattingan video call aja kan, sehingga ya mengurangi resiko malu, mengurangi resiko nervous, atau bahkan mengurangi resiko takut gagal, karena ya kalaupun gagal ya sudah toh hanya sekedar video call kan, nggak ketemu langsung, benar-benar dandan, kemudian benar-benar mempersiapkan diri datang ketemu di kafe ataupun ketemu di rumah makan untuk ngobrol gitu ya. Jadi itu yang perkembangan teknologi itu yang kemudian mempengaruhi tren yang ada di novel di tahun 2010-an ya sampai sekarang gitu, yang didominasi oleh penulis dari kalangan Gen W dan juga Gen Z, termasuk juga pembacanya ya. Nah, jadi itu teman-teman perkembangan tren novel di Indonesia ya, yang saya bagi menjadi tahun 80-an sampai 90-an, kemudian tahun 2010, tahun 2000, kemudian tahun 2010 sampai sekarang gitu. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa perkembangan tren topik ataupun tema dari sebuah novel itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan generasinya ya, generasi yang sebagai penulis atau pembacanya ya, terutama Gen X, Gen Y, Gen Z, dan Gen Alpha gitu. Itu benar-benar mempengaruhi novel gitu ya. Nah sekarang kita akan lebih fokus kepada bagaimana pengaruh perkembangan generasi tadi terhadap genre-genre novel ya, topik-topik apa saja yang berkembang dan juga genre-genre novel apa saja yang berkembang terkait dengan generasi yang ada ya, perkembangan generasi yang ada gitu. Nah, kalau kita bicara generasi X, lagi-lagi itu kelahiran tahun 65 sampai tahun 80-an, sampai tahun 80 maksudnya, itu mereka lebih, saya ulangin ya, lebih membahas pada isu-isu politik dan juga isu-isu pemikiran kritis ya. Kalau di
dunia novel global itu lebih kepada isu perang dingin, perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet waktu itu. Kalau di Indonesia ya lebih kepada kritisi terhadap pemerintahan saat itu ya, pemerintahan terbaru gitu. Jadi lebih novelnya masih cenderung berat ya. Ya karena mungkin waktu itu kan pembaca novel masih sedikit ya, mungkin lebih kalangan terpelajar, mahasiswa yang membaca novel ya, sehingga isu-isunya lebih dipengaruhi oleh isu-isu yang dekat dengan mahasiswa, yaitu isu-isu kritisi terhadap pemerintah gitu. Nah, kemudian Gen Y itu sudah mulai beralih ke isu-isu sosial dan juga isu teknologi, karena Gen Y itu kan lahir 80-an kan. Mereka mungkin mulai baca novel umur SMP lah ya, umur-umur 12 14 tahun. Berarti kan sekitar tahun 94 95 ya. Waktu itu kan isu politik sudah tidak terlalu menguat lagi di sebuah novel, karena pembaca novel itu sudah tidak lagi didominasi oleh intelektual, oleh mahasiswa, tapi anak-anak remaja pun, SMA pun, ABG pun juga mulai baca novel kan. Ya, ya termasuk dulu adanya novel Lupus misalnya di majalah Hai, kalau teman-teman tahu itu kan juga tahun 90-an gitu. Jadi novel ataupun tulisan fiksi itu sudah menjadi tulisan yang ringan sehingga pembacanya lebih banyak, sehingga isu-isu berat seperti isu politik itu sudah relatif sudah tergeser ya, tergantikan isu-isu sosial gitu ya. Misalnya ya mungkin kalau tadi udah masuk ke novel cinta ya, isu-isunya misalnya cinta yang ada perbedaan status sosial gitu, lebih kepada isu-isu seperti itu gitu. Dan juga mungkin isu-isu teknologi ya, karena tahun 90-an akhir komputer sudah mulai berkembang, internet sudah mulai berkembang, handphone pun walaupun masih dalam tahap-tahap yang awal-awal, situ juga sudah mulai berkembang ya. Nah, jadi itu Gen Y itu lebih ke isu sosial dan teknologi. Nah, kemudian Gen Z dan Gen Alpha itu lebih dalam lagi dia, karena kan Gen Z itu lahir 86 ya, 96 maksud saya, dan dia mulai baca novel mungkin di tahun 2000-an akhir gitu, tahun 2010 lah dia mulai baca novel gitu, sehingga ya eh, secara teknologi tentu dia sudah lebih advance ya daripada generasi yang Y gitu, sehingga mungkin dia teknologi sudah tidak membahas lagi kepada penerapan teknologinya, tapi kepada dampak teknologi itu kepada hubungan antara manusia, termasuk misalnya hubungan cinta ya, dalam sebuah hubungan cinta gitu. Demikian pula isu-isu yang mulai hangat di tahun 2010 seperti isu lingkungan, kemudian juga isu-isu gender ya, feminisme mungkin, ataupun juga mungkin isu-isu yang lain yang ya hal-hal yang terkait dengan pelanggaran norma ya, di apa namanya, di hubungan antar gender. Nah, itu sudah mulai dibahas ya, karena itu tadi juga mereka sudah tahun 2010 kan kita relatif sudah lebih terbuka ya, reformasi 10 tahun, setiap orang bebas bicara apa aja, mungkin dengan tanggung jawab yang kurang masing-masing ya, itu sekarang makin kelihatan ya di sosial media gitu. Nah, itu membuat generasi Gen Z dan Gen Alpha itu sudah lebih bisa menyuarakan pendapatnya tuh ya tanda petik semau gue lah ya, artinya sudah tidak ada batasan-batasan yang membatasi lagi ya, sehingga novel-novel ataupun fiksi yang dibahas juga sudah sifatnya udah lebih lepas ya, lebih bebas ya. Makanya itu tadi isu-isu perubahan sosial, isu-isu gender termasuk feminisme itu sudah mulai dibahas di novel-novel tahun 2010 sampai sekarang, yang didominasi pembacanya oleh Gen Z dan Gen Alpha ya, kelahiran 96 sampai sekarang gitu. Nah, jadi itu teman-teman ya, pengaruh perkembangan generasi itu sangat mempengaruhi tren yang terjadi pada penulisan sebuah novel ya. Yaitu tadi saya sudah jelaskan, per tiap generasi itu mempunyai tema topiknya sendiri-sendiri untuk novel yang dibaca gitu. Nah, kemudian sekarang pengaruhnya terhadap penulis ya, kan ya otomatis dengan pembaca yang selalu berubah trennya sesuai dengan generasinya, penulis tentu harus menyesuaikan diri dengan tren tersebut ya, terutama penulis yang lintas generasi. Artinya misalnya penulis kayak saya kan, saya penulis generasi X ya. Ya saya kan sekarang mungkin banyak menulis tidak hanya untuk generasi X, tapi untuk generasi Y dan generasi Z juga gitu kan. Nah itu tentu harus ada proses penyesuaian yang harus dilakukan gitu. Nah mungkin kalau bagi penulis sekarang generasi Z yang umur-umur 20-30 tahun sebagai penulis, dia tidak perlu melakukan penyesuaian tertentu ya, karena mungkin yang dia tulis adalah apa yang ada di generasinya ya. Uh, Sementara kalau yang generasi X dan Y sebagai penulis, yang itu sudah harus menyesuaikan dengan perkembangan sekarang yang sudah didominasi oleh pembacanya oleh generasi Gen Z dan juga Gen Alpha ya gitu. Jadi
Itu teman-teman, kemudian pengaruh terhadap penulis dengan adanya perkembangan generasi yang berpengaruh terhadap tren sebuah novel, itu juga berpengaruh pada beberapa hal. Yang pertama adalah penulis tentu harus beradaptasi teman-teman ya dengan perkembangan audiens ya. Ya otomatis misalnya saya gitu kan, saya kan ya generasi X. Memang yang saya tulis ini kebanyakan sih kisah percintaan pernikahan ya. Jadi kalau pernikahan kan seminim-minimnya di Indonesia. Apa di Indonesia sekarang kan sudah semakin tua ya umur menikah ya. Mungkin umur sekarang umur 25 tahun, 30 tahun menikah itu sudah satu yang umum ya. Sehingga eh, itu kalau umur 30 kan itu sebetulnya udah masuk ke Gen X ya, Gen Y ya. Kelahiran 80 sampai 96 gitu. Jadi itu masih dekat dengan generasi saya. Kali kan gen saya Gen X menulis cerita pernikahan ya itu lebih banyak didominasi oleh tokoh-tokoh di Gen Y masih dekat ya dibanding kalau saya menulis cerita kehidupan kisah pacaran remaja SMA misalnya ataupun kisah pacaran mahasiswa saat ini yang adalah Gen Z ya. Jadi otomatis kan itu beda dua generasi dengan saya sehingga proses adaptasinya tentu akan lebih banyak ya kan. Tapi kalau saat ini saya lebih fokus menulis novel yang bercerita mengenai kehidupan pernikahan seperti ini, novel setengah abad, kemudian novel Istri Salihah, kemudian novel Merawat Takdir Cinta, itu kan kisah pernikahan ya, walaupun sebelumnya tentu ya didahului dengan kisah kisah percintaan juga, kisah sebagai pacaran juga gitu. Nah, tapi itu tadi yang saya tulis masih generasi Y, jadi nggak terlalu jauh dengan saya. Itu pun saya tetap harus melakukan adaptasi ya, karena setiap generasi X, generasi Y pasti punya karakter yang berbeda ya. Ya kalau kita dulu mungkin untuk menyatakan cinta aja Gen X itu harus malu-malu, karena apa ya? Ya kita waktu itu kan masih banyak tabunya gitu deh. Di Gen Y kan tabu-tabu itu sudah mulai tersingkirkan kan, sehingga ya mungkin ya kita harus penyesuaiannya lebih ke hal-hal seperti itu gitu. Tapi secara umum sifat, sikap, kemudian juga karakter dari Gen Y itu kami sebagai Gen X itu masih bisa paham ya gitu. Kami masih bisa mengeksplorasi dengan lebih mudah gitu. Jadi tidak terlalu jauh. Makanya saya tidak terlalu menulis novel yang untuk Gen Z yang itu umur 20-an sekarang kan 20 sampai 30 yang mungkin masih agak cukup jauh dari generasi saya sehingga saya harus banyak lebih belajar lagi. Kalaupun saya mau lakukan itu tetap bisa teman-teman ya, tetap tapi harus ya itu tadi sebagai penulis dari Gen X menulis cerita mengenai Gen Z ya kita harus sebagai penulisnya harus banyak melakukan adaptasi, harus banyak melakukan riset dan melakukan pembelajaran ya. Nah, itu yang pertama. Penulis harus beradaptasi dengan adanya pergeseran generasi ya sehingga ada pergeseran topik dan juga pergeseran tema dalam penulisan sebuah novel gitu. Nah, kemudian sekarang kita bicara Gen Z dan Gen Alpha ya. Kalau saat ini lebih banyak ditulis adalah novel yang eh, bergenre distopia, kemudian yang adult dan juga kisah novel-novel yang berbasis teknologi. Jadi teman-teman jadi ya istilahnya ya kisah cintanya tuh yang saya bilang tadi ya usia pernikahan kan semakin generasi itu semakin tinggi ya. Jadi kalau dulu mungkin 20-an tahun menikah sudah umum ya. Kalau sekarang 30 tahun belum menikah mungkin masih umum juga gitu. Sehingga kisah percintaannya pun juga lebih tidak banyak membahas kisah percintaan remaja ya, tapi kisah percintaan yang lebih serius gitu. Karena kisah percintaan seriusnya lebih panjang ya. Kisah percintaan yang adult itu istilahnya usia kuliah sampai awal-awal bekerja lah. Itu kan usia-usia cukup matang ya. Jadi lebih banyak kisah cintanya berpusar di kalangan usia tersebut gitu. Karena ya kalau dulu mungkin habis lulus kuliah menikah ya sehingga tidak ada cerita berpacaran di usia yang adult ya, usia awal bekerja gitu. Nah, kalau sekarang karena tren menikah mungkin agak telat, agak terlambat ya sehingga kisah cintanya lebih ke yang adult ya, tidak seperti tahun 2000-an yang mungkin ya kalau teman-teman lihat kisah Lupus misalnya ya cerita kisah cintanya kan kisah cinta SMA, kisah cinta kuliah ya karena memang waktu itu dominan usia berpacaran ya di usia tersebut, setelah itu setelah lulus menikah gitu. Dan sekarang karena usia pernikahan makin meningkat ya makin naik kisah cinta pernikahannya itu lebih ke uh, uh, usia sekitar 20 sampai 30-an ya berpacarannya, usia yang adult, usia dewasa yang masih muda ya, usia-usia kuliah dan juga usia-usia awal-awal bekerja gitu.
Jadi itu ya teman-teman apa namanya pergeseran genre-genre yang harus disesuaikan oleh penulis ya, terutama kalau penulis yang dari lintas generasi ya. Contohnya saya penulis generasi X, saya sekarang lebih banyak menulis novel keluarga ya, novel pernikahan itu kan lebih banyak isinya gen Y ya. Ya, walaupun tidak terlalu jauh bedanya dengan generasi saya, tetap harus ada saya yang pelajari, harus tetap ada yang saya adaptasi. Pun kalau saya nanti mau tertarik menulis sebuah novel kisah dari Gen Z usia-usia 20-an, usia-usia kuliah misalnya, ya itu saya bisa jadi harus melakukan adaptasi dan juga penyesuaian yang lebih dalam lagi gitu ya. Jadi itu teman-teman apa namanya pengaruh penulis terhadap genre-genre yang terjadi gitu. Nah sekarang faktor-faktor yang ini apa teman-teman apa yang bisa mempengaruhi tema novel terkait dengan dari sisi penulis kan ya penulis itu kan bisa jadi lintas generasi bisa juga penulis pada usianya ya walaupun secara umum mungkin kebanyakan penulis itu ya karena mulai belajar menulis dari muda ya beda dengan dulu kalau dulu kan mungkin ya kayak saya juga baru belajar nulis ya baru umur-umur segini kan apa namanya nggak waktu muda saya nggak tertarik untuk nulis ya karena apa dulu media untuk penerbitan buku terbatas kemudian media untuk promosi buku terbatas jadi ya nulis kalau sekarang saya nulis awalnya nulis di blog ya saya buat buat di blog kalau dulu mana ada kita udah punya tulisan kita bingung mau mau tanda petik mau pamer tulisan kita tuh di mana gitu ya mau mau narsis tanda petik tulisan kita tuh di mana nggak ada media gitu loh. Sekarang kan media internet banyak ya, ada Wasped lah segala macam di mana kita bisa pamer tulisan kita itu di berbagai media internet ya sehingga sekarang penulis-penulis itu cenderung berumur muda ya apa namanya mereka muda udah mulai nulis gitu tadi eh, makanya apa sekarang tren novel itu sangat dipengaruhi oleh generasi ya karena sekarang semakin muda penulis yang menulis gitu nah karena itu apa namanya pengaruh penulis terutama penulis-penulis dari generasi yang baru, generasi yang muda itu sangat besar dalam mempengaruhi itu tadi perubahan tren dari novel ya. Karena kalau mungkin pengaruh saya sebagai Gen X menulis novel Gen Y itu tidak terlalu banyak ya karena apa? Saya tidak berani untuk menulis sampai Gen Z kan, istilahnya karena perbedaan generasinya terlalu jauh gitu. Nah, sementara kalau Gen Z menulis untuk novel untuk generasi sendiri, dia tentu lebih berani eksplorasi ya makanya apa namanya itu sangat mempengaruhi tren di novel-novel Gen Z gitu ya karena yang kebanyakan nulis adalah Gen Z sendiri ya yang umur 20-30 tahun gitu ya sehingga pengaruh penulis terhadap uh, tren novel itu semakin semakin ketat ya semakin apa namanya semakin berpengaruh gitu. Sehingga membuat ya mungkin nanti sebentar lagi tahun setelah gen alpha berakhir ya tahun 2025 ada gen apa lagi nggak tahu mungkin gen beta atau gen apa tren itu sudah mulai bergeser ya karena apa mungkin gen alpha yang sekarang belum nulis novel sudah mulai nulis novel gitu menggantikan penulis novel gen Z ya sehingga tren novelnya bisa jadi berubah ya tren topik dan tren tema dari novel tersebut itu juga bisa berubah lagi itu kurang kurang lebih itu ya teman-teman apa namanya eh, pengaruh dari sebuah perubahan generasi terhadap tren dari sebuah novel yang ditulis gitu. Nah, sekarang ini teman-teman sekarang kita bahas juga eh, selain masalah gender ya selain ada yaitu apa namanya generasi itu berpengaruh terhadap tren dari sebuah novel yaitu mungkin ya kata tadi kan karena setiap generasi itu punya pemikiran sendiri, punya fokus pandangan sendiri, kemudian punya cita-cita goal sendiri ya mungkin cita-cita Gen X dengan Gen Y mengenai hidup itu udah beda ya. Gen Z itu udah beda ya katanya sekarang mereka mungkin lebih kalau Gen Z gitu mereka yang penting ada hal-hal yang dulu sangat penting bagi Gen X misalnya kita awal-awal kerja pasti fokusnya punya rumah gitu kan. Nah kalau dulu kalau sekarang mungkin rumah bisa nyewa, rumah bisa kontrak. Yang penting untuk penampilan misalnya beli perangkat-perangkat gadget yang canggih, iPhone dan lain-lain misalnya kan itu fokus itu aja sudah berbeda ya antara generasi apalagi fokus ke hidup ya mengenai memandang kehidupan ya otomatis itu akan berpengaruh terhadap tren novel itu. Tapi selain masalah
ini tadi apa namanya, selain masalah generasi yang mempengaruhi perkembangan apa namanya, generasi yang berpengaruh terhadap perkembangan tren novel, ada hal-hal lain juga yang mempengaruhi kenapa novel itu selalu mengalami perkembangan ya, tren-trennya ya, yang tidak hanya dipengaruhi oleh adanya generasi yang berubah, tapi juga ada hal-hal perkembangan di dunia di luar perkembangan generasi tadi. Misalnya yang pertama adalah adanya perkembangan teknologi dan media sosial ya. Apa sekarang kan teknologi dan media sosial itu berkembang pesat ya, otomatis itu akan berbeda apa tren pembahasan topik novel dari tahun sebelum tahun 2000 dengan tahun 2010 ke sekarang itu udah beda ya, karena media sosial itu merubah banyak cara orang berkomunikasi, merubah cara orang berinteraksi sehingga kalaupun kita membahas kisah cinta misalnya ya, kisah cintanya juga pasti akan berubah ya. Kalau dulu mungkin cinta dengan surat-suratan tahun 80 90-an misalnya. Ya kalau sekarang ya mana ada orang nulis surat cinta kan? Ya paling ya sekarang nembak apa namanya, calon pacarnya aja mungkin pakai WhatsApp gitu kan. Nggak ada pakai surat yang, nggak tahu teman-teman pernah ngalamin nggak, surat yang ini di apa warnanya pink disemprotin dengan parfum, atau bahkan dulu ada dijual apa kertas yang itu udah ada parfumnya gitu sehingga baunya harum gitu ya. Itu kan sudah nggak zaman ya. Kalau sekarang udah zaman teknologi. Jadi ya itu tadi, teknologi itu bisa berpengaruh terhadap tren novel, termasuk misalnya novel-novel roman ya, roman-novel cinta tadi, termasuk juga media sosial di mana interaksi antar, dulu mungkin kita istilahnya cerita kisah cinta novel itu hanya antara teman misalnya, ataupun paling-paling dicomblangin temennya temen gitu. Kalau sekarang kan tanpa ada bantuan comblang sudah bisa mencomblangin diri sendiri kan dengan media sosial yang ya terkoneksi dengan kemana-mana itu, bahkan ke luar negeri ya. Jadi itu tadi apa namanya, teknologi dan media sosial juga berpengaruh terhadap perkembangan tren novel gitu. Nah kemudian yang kedua adalah politik dan isu sosial ya. Kalau politik mungkin sudah tidak terlalu berpengaruh ya seperti dulu ya. Tapi kalau isu sosial, isu gender, isu feminisme, kemudian isu-isu lingkungan ataupun juga isu-isu apa namanya, isu-isu kesenjangan sosial itu juga mempengaruhi topik ya, karena isu-isu tersebut saat ini menjadi fokus perhatian banyak orang ya, sehingga eh, tren dari penulisan novel pun juga bergeser membahas lebih kepada isu-isu tersebut tadi gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tren populer ya. Jadi ya sekarang kan ya inilah ya, popularitasnya juga berpengaruh terhadap eh, topik novel ya. Kita sebut TikTok lah misalnya, kan TikTok kan banyak merubah tren orang ya dalam menikmati tayangan video, menikmati musik, kemudian menikmati trending-trending topik. Nah, itu kan tentu bisa jadi tuh nanti salah satu apa masuk ke dalam pembahasan suatu novel gitu kan, ataupun juga ini nggak spesifik satu platform lah ya, banyak platform yang berpengaruh terhadap kehidupan seseorang ya. Kita pun sekarang mungkin ya jujur aja teman-teman satu hari tuh lihat sosial media berapa jam gitu kan. Nah itu tentu kan mempengaruhi cara pandang teman-teman ya terhadap kehidupan lah ya, kemudian terhadap mempengaruhi wawasan teman-teman. Nah itu secara otomatis juga akan masuk menjadi tren dalam topik novel, karena ya novel mungkin tidak akan saat ini tidak terlalu jauh dari membahas sosial media, kemudian gadget gitu ya, dibanding dengan cerita dulu si Bolang misalnya. Tahun 2010 awal lah ya, si Laskar Pelangi, Ade Hirata kan cerita si Bolang-Bolang itu kan, bocah-bocah petualang kan. Mana ada itu bercerita mengenai habis waktunya untuk sosial media atau apa ya. Tapi ya sekarang tren novel mungkin akan beralih ke situ juga gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, apa namanya, selain hal yang mempengaruhi tren perkembangan novel dari tidak hanya karena perkembangan generasi dari generasi X, Y, Z dan Alpha, tapi juga karena ada perkembangan teknologi, adanya isu sosial yang semakin berkembang, dan juga manusia semakin terbuka menyatakan pendapatnya. Kemudian juga adanya tren populer ya, tren populer apakah itu musik, apakah itu tren sosial media dan juga lain-lain gitu. Jadi itu sih teman-teman ya. Nah sekarang mungkin udah hampir 1 jam nih saya bahas. Saya di 10 menit terakhir saya akan bahas spesifik ya ke satu genre novel yang paling umum, satu genre novel yang paling banyak orang membacanya, paling banyak orang menulisnya, yaitu genre novel roman ya, genre novel percintaan gitu, di mana antar generasi pun tema dari sebuah topik
novel percintaan pun itu juga sudah beda ya. Kalau ya istilahnya kalau sekarang mungkin tanda petik ya bucin-bucinan gitu. Kalau dulu mungkin tanda petik percintaan itu lebih elegan ya tanda petik ya teman-teman ya. Artinya karena eh, kita ngomong cinta itu di usia SMA saja untuk Gen X mungkin masih tabu ya, masih sesuatu yang nggak umum gitu ya. Sekarang mungkin anak bocil-bocil aja udah ngomong cinta gitu. Jadi ya pasti setiap generasi itu punya topik, punya tema kisah cinta sendiri yang berbeda-beda yang itu mempengaruhi tren dari sebuah novel ya. Sekarang kita bahas nih suatu cinta apa tema novel yang paling universal yaitu tema cinta yang ternyata juga dipengaruhi oleh trennya, oleh perkembangan generasi tadi gitu. Nah, yang pertama adalah Gen X ya. Gen X kelahiran 65 sampai 80, tema cintanya tuh lebih kepada nuansa dramatis ya, yaitu tadi saya bilang karena cinta itu tanda petik bagi kita dulu ya, saya kan Gen X juga tuh. Di usia-usia remaja itu sangat sakral ya, artinya ya walaupun hanya sekedar pacaran itu seolah-olah seperti kita akan inilah seperti kalau sekarang mungkin seperti kita ingin memasuki dunia pernikahan lah ya. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat exciting, sesuatu yang sangat surprising dunia berpacaran itu di Gen X ya sehingga eh, tema-tema cinta novel pada zaman Gen X dulu ya lebih sifatnya tuh dramatis ya, bukan ya mungkin kalau sekarang lebih easy going lah kalau cinta ya. Kalau dulu sangat dramatis sekali gitu dan juga apa namanya adanya konflik-konflik sosial bisa terjadi dalam kisah cinta tersebut. Ya, termasuk isu ini tadi ya, isu apa namanya perbedaan status sosial itu juga dominan di novel-novel yang apa namanya ditulis oleh penulis Gen X ya di masanya dulu gitu. Yaitu dramatis karena memang cinta itu sesuatu yang tanda petik sakral. Kemudian juga ya ada kendala ya karena tahun generasi X itu kan generasi awal-awal Orde Baru ya, di mana kita sudah mulai semakin makmur lah waktu itu ya, sehingga otomatis eh, kesenjangan sosial itu semakin tinggi ya. Isu kesenjangan sosial kan ada setelah Orde Baru ya, kalau sebelumnya Orde Lama nggak ada kesenjangan sosial, karena apa ya, dulu mungkin semua rata ya, rata di bawah gitu kan. Nah, begitu ada perkembangan ekonomi di Orde Baru kan otomatis ada ketimpangan status sosial. Nah, itulah yang menjadi tema utama dari sebuah kisah cinta ya. Termasuk itu tadi karena cinta waktu itu oleh generasi X masih dianggap sebagai sesuatu yang sangat sakral walaupun itu hanya sekedar pacaran tanda petik itu membuat unsur apa namanya novel-novel cinta itu lebih bersifat dramatisasi ya, lebih bersifat dramatis gitu. Nah, contoh misalnya ini contoh dari novel Gen X ya yang cerita mengenai kehidupan cinta yang dramatis dan juga keadanya perbedaan status sosial. Itu misalnya novel lukisan hujan ya dari Sita Karina gitu. Jadi tokoh utama dari novel ini ya yaitu ada perbedaan status sosial ya sehingga ya itulah menjadi tema konflik dari novel pada saat itu gitu. Nah, kemudian Gen Y ya, mungkin sudah mulai ini ya sudah semakin makmur, kehidupan sudah semakin mudah. Kemudian juga ya mungkin relatif walaupun tetap ada kesenjangan sosial, tapi secara umum masyarakat kelas menengah misalnya itu relatif hampir sama, sehingga eh, isu dari kesenjangan sosial itu sudah tidak mulai tampak lagi di novel-novel yang ditulis oleh generasi Y ya. Generasi Y itu sekali lagi saya ingetin adalah kelahiran tahun 81 sampai tahun 96. Jadi ya usia-usia sekarang mungkin usia-usia sekitar 35-an sampai dengan 42 43 lah ya. Nah, itu umur 30 sama 43 itu temanya sudah berubah lagi gitu, lebih kepada tema cinta dalam konteks kehidupan perkotaan yang modern. Ya karena apa? Gen Z itu kan karena kelahiran 81 mereka mulai pacaran istilahnya umur-umur tahun 90-an lah ya, tahun 90 tengah di mana Indonesia waktu itu sudah sedang makmurnya kan. Ekonomi lagi tumbuh-tumbuh tingginya. Bahkan Indonesia termasuk negara di tahun 90-an itu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia gitu. Sekitar 7-8% ya. Kalau sekarang kan mungkin 4%-an ya. 5% lah paling. Nah, sehingga ya kehidupannya didominasi oleh kehidupan industri ya, kehidupan kota gitu, kehidupan agraris yang mungkin dominan di Gen X itu sudah bergeser gitu ya. Sehingga otomatis ya kehidupan kisah cinta yang ada di generasi Y yaitu novel-novel tahun 90-an, tahun 2000-an awal yaitu lebih kepada kehidupan perkotaan ya, kehidupan cinta perkotaan, kehidupan modern gitu. Sehingga
dan mungkin sudah mulai ada unsur-unsur hedonis ya. Sehingga ya secara tren topik pun juga berbeda gitu. Apa namanya, topik-topik novelnya, tema-tema novel cinta di tahun 2000-an awal, 90-an akhir yang ditulis oleh penulis dari Gen Y itu sudah mulai bergeser ya. Ini contohnya misalnya inilah ya apa novel waktu itu Ayat-Ayat Cinta ya dari Habibur Rahman ya, itu kan aspeknya sudah mengenai aspek itu ceritanya kan ini ya hubungan cinta antara mahasiswa Indonesia dengan mahasiswi di Arab ya, sekolah di Mesir. Itu kan berarti kan sudah ada hubungan ada cerita perguruan tinggi ya, di mana kalau bagi Gen Y mungkin kuliah itu adalah sesuatu yang wajar ya, beda dengan Gen X mungkin kuliah itu relatif ya. Nah, kemudian kehidupan kuliah itu sudah sesuatu yang wajar, dan juga kehidupan perbedaan budaya ya, karena apa? Dunia sudah makin global di tahun 2000-an. Ya sehingga ya memungkinkan kisah cinta itu juga kisah cinta global ya, kisah cinta antar negara gitu. Jadi dan ya tetap konteksnya adalah konteks di kehidupan modern ya, di kehidupan perkotaan gitu. Walaupun itu di Mesir ya tetap aja di ibu kotanya di Kairo kan, sama aja dengan Indonesia lah ya, dengan Jakarta gitu secara modernitasnya. Nah, jadi itu ya generasi Y lebih kepada kisah cinta di perkotaan. Tadi kalau sementara tadi generasi X ya itu lebih kepada kisah cinta yang dramatis, karena cinta bagi generasi X waktu itu pacaran tuh sakral sekali ya, sehingga berdebarnya beda lah ya dengan generasi Y, apalagi generasi Z ya, yang mungkin ya pacaran tuh ganti-ganti pacar mungkin biasa ya, bukan sesuatu yang umum apa yang khusus gitu. Nah itu yang membedakan gitu. Nah kemudian sekarang masuk ke generasi Z ya, generasi Z itu kelahiran 97 sampai 2012 gitu. Nah itu lebih terbuka lagi ya, apa namanya ya istilahnya, kalau dulu mungkin generasi Y masih tanda petik agak malu-malu lah ya, kisah cinta generasi Y mungkin masih belum terlalu banyak mengungkap hal-hal yang sifatnya tabu ya oleh masyarakat waktu itu gitu. Kalau generasi Z ya karena mereka benar-benar sudah hidup di zaman yang enak, kemudian juga besar sudah di zaman reformasi ya, di mana kita bebas ngomong apa aja, bahkan ngomong yang benar sampai ngaco pun bebas istilahnya. Nah, sehingga ya novel-novelnya juga lebih bersifat open ya, novel-novel cintanya lebih bersifat terbuka gitu, termasuk membahas mengenai isu-isu sosial, isu-isu gender ya, seperti feminisme misalnya, itu sudah umum ya dibahas di dalam sebuah novel, ataupun juga mungkin isu-isu inilah ya, isu-isu hubungan cinta yang tanda petik terlarang itu pun juga sudah mulai banyak dibahas di novel-novel Gen Z ya, karena itu tadi mereka batasan tabunya sudah makin berkurang, informasi mereka semakin luas, dan apa namanya keterbukaan di kalangan Gen Z tadi juga sudah sangat longgar ya, nggak seperti generasi sebelumnya gitu. Jadi itu otomatis apa namanya ya merubah topik ataupun juga merubah tren tema dari sebuah novel cinta untuk Gen Z tadi gitu. Nah, contoh novelnya misalnya adalah novel Melawan Arus ya dari Windy Ramadina gitu. Jadi apa namanya ya karakter-karakternya mengenai hubungan-hubungan cinta yang itu tadi yang bisa menjadi melanggar norma-norma sosial ya. Kalau Gen Y masih malu-malu membahas mengenai kisah cinta yang melanggar norma ya. Apalagi Gen X nggak mungkin ada dalam sebuah novel itu sebuah kisah cinta tanda petik terlarang tuh susah gitu ya. Nah, kalau di Gen Z itu sudah sangat terbuka ya, dan pengaruh teknologi juga sudah mulai masuk ya. Artinya mungkin pacaran online gitu misalnya, ataupun blend dating, kencan buta, kencan tidak kenal, bertemu di online itu sudah biasa ya. Ya kisah cinta di media sosial pun juga sudah bisa biasa, dan jadi bagian topik juga dari sebuah novel cinta untuk Gen Z ya. Nah, kalau Gen Alpha apalagi ya, Gen Alpha itu udah generasi 2013 sampai 2022 ya. Ya memang mereka belum umur 10 tahun mungkin belum masuk ke dunia cinta ya tanda petik ya. Walaupun cinta mungkin masih cinta monyet gitu, tapi setidaknya teknologi sudah semakin mendominasi ya, karena mereka lahir, jangankan lahir ya, di dalam kandungan pun mereka sudah biasa main gadget ya, udah biasa apa namanya main medsos ya, melalui emaknya tentu ya, melalui ibunya ya, ketika mereka dalam kandungan pun ya ibunya sudah sangat biasa dengan teknologi, apalagi mereka lahir mungkin baru tangisan pertama aja langsung dikasih handphone gitu kan. Jadi ya teknologi udah pasti untuk generasi alpha nanti ketika di novel-novel cintanya udah pasti akan sangat mendominasi ya.
Sedangkan untuk generasi Z aja sudah mulai masuk tuh tema teknologi, kemudian bagaimana aplikasi teknologi dalam tanda petik kisah percintaan, apalagi nanti generasi alpha gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman apa namanya sekedar gambaran aja bahwa eh, statement saya di awal, argumen saya di awal itu bahwa perkembangan novel eh, itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan generasinya ya, walaupun itu tadi apa namanya bukan berarti generasi sekarang yang dominan adalah generasi Z dan generasi Alpha. Yang harus nulis adalah generasi Z, belum tentu juga gitu. Generasi Y mungkin masih bisa menulis novel yang untuk pasarnya generasi Z ya, karena apa? Secara generasi masih cukup dekat gitu kan ya. Sama dengan saya kan generasi X, saya masih novel-novel saya itu lebih banyak ke kisah pernikahan, apa namanya? eh terima kasih ya apa? Nah, jadi kalau saya lebih kepada kisah pernikahan, jadi ya pernikahan itu kan umur-umur ya 30-an ke atas lah kalau sekarang ya 30-40. Jadi lebih kepada generasi Y gitu. Generasi Y itu apa namanya ya saya masih tahu lah ya generasi Y kan beda 10 tahunan dari saya, 10 sampai 20 tahunan dari saya, jadi saya masih bisa paham gitu. Tapi kalau untuk generasi Z ya itu mungkin udah wilayahnya generasi Y dan generasi Z yang untuk penulis tema-tema novel generasi Z gitu ya. Jadi itu ya teman-teman ya, masih mungkin, jadi kalau saya tadi sempat cari informasi, apakah sekarang dengan adanya perkembangan generasi berarti tanda petik penulis-penulis yang sudah senior, tanda petik ya, itu mereka kehilangan pasar? Belum tentu juga gitu. Bahkan dari informasi yang dapat, potensi untuk berhasilnya lebih besar. Karena apa? Ya, artinya misalnya setidaknya saya untuk menulis generasi Y ya, potensi saya untuk berhasil menulis itu untuk generasi Y lebih besar daripada penulis generasi Y sendiri menulis. Kenapa? Ya karena saya pernah tua gitu kan. Kalau yang generasi Y kan belum setua saya. Misalnya begitu lah, bercandanya begitu. Jadi secara pengalaman, secara wawasan itu juga pasti kan akan berpengaruh ya. Sehingga sudah tahu bagaimana generasi sebelumnya dan sehingga untuk menulis novel bertemakan generasi selanjutnya bisa paham semuanya, sementara generasi selanjutnya mungkin tidak paham mengenai generasi sebelumnya. Jadi itu sih argumen bahwa tidak ada masalah penulis generasi sebelumnya itu menulis untuk sebuah novel dengan pasar generasi selanjutnya. Tapi kalau saya pribadi, sepanjang itu tidak terlalu jauh ya, yaitu tadi saya generasi X masih mungkin nulis generasi X, Y ya. Tapi kalau saya nulis generasi Z yang beda 20 tahun, 30 tahun dari saya, itu mungkin agak susah ya. Kalaupun saya mau berusaha nulis di situ ya tentu effort saya, kemudian usaha saya untuk bisa memahami generasi Z yang beda 20 tahun dari saya lebih, 20 tahun, 30 tahun itu lebih berat ya. Mendingan saya fokus menulis ke novel untuk generasi Y, walaupun saya generasi X, karena hanya beda 10 tahun dari saya, 10-20 tahun, sehingga saya lebih bisa paham itu kenapa menjawab novel-novel saya isinya kebanyakan novel kisah pernikahan ya, karena ya generasi Y secara umum sekarang sudah masuk dalam usia pernikahan gitu. Jadi itu ya kurang lebih teman-teman ya apa namanya sedikit dari saya sekedar rangkuman bahwa perkembangan teknologi apa perkembangan tema sebuah novel
materi mengenai live saya kali ini saya akhiri teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari pembahasan live saya ini. Dan apabila yang ditanyakan, teman-teman bisa tanyakannya di kolom komentar. Kalaupun belum ada sekarang, bisa besok ya. Saya insya Allah mulai live lagi sekitar jam 9:30 atau jam 10 paling lambat mulainya. Jadi ataupun bisa lewat video-video saya kebetulan masuk ke beranda teman-teman. Teman-teman bisa ini ya bisa sampaikan apa yang ingin tanyakan gitu. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman ini apa namanya bisa mendapatkan manfaat dari pembahasan live kali ini. Dan apabila ada yang ditanyakan mengenai dunia tulis menulis, teman-teman bisa tanyakan besok ya di live saya berikutnya, insya Allah jam 9:30 udah mulai, atau di video-video saya. Makanya teman-teman jangan lupa ya follow akun saya, sehingga setiap video-video saya terkait dengan dunia tulis menulis yang saya upload bisa sampai 4-5 video dalam satu hari itu bisa masuk ke beranda teman-teman, sehingga teman-teman bisa menanyakannya apapun mengenai dunia tulis menulis melalui video yang saya upload tersebut gitu. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam.